Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sekarang macam-macam wanita istihadah. Video sebelumnya kita telah membahas kriteria istihadah. Jadi macam-macam wanita yang istihadah, yang pertama adalah wanita yang mubtadi'ah. Mubtada'ah ya. Jadi mubtada'ah itu adalah wanita yang perdana, jadi mengeluarkan darah perdana. Jadi masih anak SMP atau SD yang belum pernah haid. Nah, dia umur 9 tahun mengeluarkan darah. Nah, ini belum punya adat. Kemudian mubtada'ah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mumayyizah. Mumayyizah yakni bisa membedakan kuat atau lemahnya darah. Nah, kuat atau lemahnya darah itu dilihat dari aspek apa saja. Yang pertama adalah aspek warna. Jadi kekuatan warna hitam itu lebih kuat daripada merah. Terus merah lebih kuat daripada merah kekuningan. Terus merah kekuningan lebih kuat daripada kuning. Jadi yang paling kuat sendiri hitam. Kemudian yang terakhir adalah keruh. Jadi keruh ini paling lemah. Ini dilihat dari aspek warna. Kemudian dari aspek kekentalan. Dari aspek kekentalan yang pertama adalah kalau yang kental itu lebih kuat daripada yang cair. Kemudian yang ketiga ditinjau dari aspek bau. Jadi yang baunya anyir atau bau ya busuk lah, bau kayak darah anyir itu lebih kuat daripada yang bau netral. Jadi ini pertimbangan kuat lemahnya darah. Jadi kalau ada wanita sudah memahami kuatnya darah, dia dinamakan mumayyizah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada keterangan. Bila nilai kuatnya sama, maka dipilih darah yang keluar pertama. Contoh, hitam, cair, anyir. Umpama 2 hari. 2 hari pertama keluar darah hitam, cair, anyir. Kemudian 3 hari yang selanjutnya keluar merah, kental, dan anyir. Nah, ini nilainya sama. Yang pertama ini kuat di sisi hitamnya, yang kedua kuat di sisi kentalnya. Anyirnya sama, terus ini merahnya kalah dengan hitam. Jadi intinya dari dua darah ini sama nilainya. Yang pertama menang dalam warna, yang kedua menang dalam kekentalan. Nah, ini yang dinilai adalah yang pertama keluar. Jadi yang hitam, cair, dan anyir. Nah, berarti yang 2 hari pertama tadi kalau dalam contoh saya. Kemudian contoh yang kedua ini merah, cair, dan netral. Maksudnya nggak bau. Kemudian kuningan, cair, dan anyir. Nah, ini kalau yang kedua ini menang dalam baunya, anyir. Yang pertama menang dalam merah warnanya. Jadi yang dimenangkan yang awal. Mengapa yang awal? Karena dia keluar lebih dulu. Baik, kita kembali kepada pembagian tadi. Jadi yang wanita yang mubtada'ah, darah perdana belum pernah haid sebelumnya, dan yang mumayyizah bisa membedakan darah seperti ini tadi, maka kalau dia istihadah, darah kuat yang menjadi hukum haid. Syaratnya jika syaratnya yang pertama, darah kuat minimal 24 jam dan maksimal 15 hari 15 malam. Nah, ini diingat. Jadi kalau keluar istihadah, belum pernah haid, masih perdana, tiba-tiba langsung keluar istihadah. Nah, ini harus dicari darah kuatnya. Darah kuatnya syaratnya minimal 24 jam, maksimal 15 hari 15 malam. Kemudian yang kedua syaratnya darah lemah minimal 15 hari dan keluar terus-menerus. Syaratnya jika diapit oleh dua darah kuat yang sama. Jika tidak diapit, maka syarat kedua ini tidak berlaku. Nah, ini nanti kita bisa masuk pada contoh langsung, kita next. Nah, ini masuk pada contoh. Yang pertama contohnya ini, umpama ada perempuan keluar darah, ini kuat berarti ini agak merahnya merah coklat ini, merah hitam. Nah, ini 5 hari, kemudian keluar darah terus 6 hari sampai hari ke-17 lah kan. Darahnya sudah melebihi 15 hari kan. Nah, karena sudah melebihi 15 hari, maka di tanggal 15 ini pasti harus mandi, karena dia sudah tahu kalau darahnya melewati batas haid. Batasnya haid itu kan 15 hari, berarti pasti mandi. Nah, terus setelah itu kita putuskan mana haidnya, mana status haidnya. Haidnya adalah darah yang kuat ini. Nah, ini darah yang lemah ini dihukumi istihadah. Nah, terus yang kedua lah ini,
keluar darah tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ini nanti arahnya ke ghairu mumayyizah. Tapi kebetulan di terakhir tanggal 17, 18, 19 keluar darah yang kuat. Nah, ini menjadi mumayyizah, bisa membedakan darah yang kuat yang lemah. Lah ini berarti yang kuat yang terakhir ini namanya haid. Setiap tanggal 15, setiap tanggal 15 pasti mandi. Karena haid itu maksimal 15 hari. Kalau ini ada keluar darah lebih 15 hari berarti dia sudah nggak normal, nggak haid lagi, jadi pasti mandi tanggal 15. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Umpama keluar darah 1 hari, nah ini coklat sampai ini kosong, nggak keluar darah, tanggal 3 keluar lagi sampai tanggal 5 lebih, terus tanggal 6 keluar sampai tanggal 20. Nah, tanggal 15 pasti mandi. Kemudian haidnya adalah darah yang kuat ini. Nah, termasuk tidak keluarnya darah tanggal 2. Ini menurut qaul sahbi. Jadi menurut qaul sahbi tidak keluar darah ini, tapi kalau dia berada di tengah-tengah antaranya 2 haid, ini tanggal 1 haid, tanggal 3 haid, maka ini namanya termasuk hukum haid yang tanggal 2 ini, karena dia diapit oleh 2 darah haid. Ini menurut qaul sahbi. Nah, terus yang darah lemah ini, merah ini sampai tanggal 19-20 ini hukumnya istihadah. Kalau istihadah semuanya wajib sholat. Jadi dia mandi ya, setelah mandi ini ya sholat. Setelah mandi sholat, dalam kondisi istihadah mandi sholat. Lah nanti tanggal 6 sampai tanggal 15 ini diqodoi, termasuk yang di atas. Yang di atas contoh yang kedua ini tanggal 15 mandi dan sholat untuk menentukan haidnya nanti. Lah ini berarti setelah ketemu headnya adalah ini, setelah ketemu headnya tanggal 17 sampai tanggal 19-20 ini, berarti nanti ini dikodoi tanggal 1 sampai tanggal 15 dikodoi, termasuk yang atas tanggal 15 mandi terus. Lah ternyata diketahui darah yang kuat sudah diputuskan headnya tanggal 1 sampai tanggal 5, maka tanggal 6 sampai tanggal 15 ini dikodoi semua sholatnya. Jadi begitu masalah sholat. Kemudian contoh yang keempat, keluar darah kental hitam sampai 8 hari. Kemudian keluar lagi 8 hari. Lah ini sampai lewat ini. Keluar 8 hari lagi darah yang lemah. Nah, keluar darah lagi di belakang kuat. Lah ini darah yang pertama ini dihukumi haid. Kemudian mulai tanggal 9 sampai tanggal 19 ini dihukumi istihadah. Mengapa yang darah kuat di belakang ini kok dihukumi istihadah padahal dia kuat? Ya itu tadi, karena syaratnya harus darah lemahnya itu lebih 15 hari. Coba kita lihat back. Nah ini yang syarat kedua ini, darah lemah minimal 15 hari dan keluar terus menerus jika diapit oleh darah kuat yang sama, ya kan? Nah ini kan diapit oleh darah kuat yang sama. Yang pertama ini darah kuat kental sama, ini darah hitam kental ya sama. Jadi sama-sama diapit darah kuat, tapi dia keluarnya kurang 15 hari. Maka karena tidak sesuai syarat, akhirnya yang darah kuat kedua ini tetap dihukumi istihadah. Baik, kita lanjut contoh yang kelima. Tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Nah ini agak lemah, ini terus tambah kuat. Tanggal 6 sampai tanggal 10 tambah kuat, terakhir tambah kuat lagi. Nah ini jadi semakin hari semakin kuat. Setiap tanggal 15 pasti mandi. Lah ini nanti yang dihukumi adalah yang tanggal kuat ini, tanggal 11 sampai tanggal 18. Untuk yang tanggal 1 sampai tanggal 9 istihadah. Baik, tanggal 10 ya. Baik, kita lanjut contoh yang ke-6, tanggal 1 sampai tanggal 3 darah keluar, ini merah, keluar sampai tanggal 10. Lah ini tanggal 11 sampai tanggal 15. Nah, ini lebih 15 akhirnya ini pasti mandi. Maksudnya yang dimaksud mandi ini adalah mandi haid ya, mandi besar. Nah ini yang dihukumi haid yang mana? Nah ini yang dihukumi haid ternyata tidak hanya darah yang kuat pertama, tapi darah yang kuat kedua. Mengapa begini? Karena ini keterangannya agak beda dengan contoh yang atas. Jadi begini, kalau darah dari yang terkuat terus turun lagi menjadi agak kuat, terus turun lagi menjadi lebih lemah. Nah ini kan urut, kuat, agak kuat, terus lemah. Nah ini maka yang dihukumi adalah dua darah yang berurutan yang kuat ini. Dengan syarat jika dua darah ini masih dalam lingkup 15 hari. Nah ini kebetulan darah yang
yang lemah doif ini sudah sampai keluar 15 hari. Makanya yang dihukumi kuat adalah yang tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dianggap haid. Jadi yang merah ini meskipun agak lemah daripada yang pertama, yang tanggal 1, ini tetap dihukumi haid karena urutan. Beda yang di atas urutan tapi urutan kebalik. Dari yang lemah terus kuat, lebih kuat. Kalau yang kebalik gini hukumnya tetap yang lebih kuat. Tapi kalau yang dari contoh ke-6 ini, jadi keterangannya begitu. Kalau pengen lihat referensinya, nah ini silahkan. Jadi aku bro ini, wa ingkana al awalu aqwa, ketika darah yang pertama lebih kuat, fahuwa haidun. Fa ingkana alladhi yalihi aqwa minasalis. Nah, ketika yang darah kedua itu lebih kuat daripada darah yang ketiga, walam yazid majmu'uhuma ala khamsata asyara, dan tidak melebihi kumpulnya darah pertama dan kedua, kumpulnya tidak sampai melebihi 15 hari, fahum ma'an, maka keduanya sama-sama haid. Contohnya ini kahomsatin sawadun summa khomsatin hamrotun summa sitatin fa'aksaro sakrotun. Ini contohnya seperti saya tadi. Baik, kita kembali. Nah, jadi contohnya yang ini tadi. Jadi ini yang darah merah ini diikutkan haid seperti darah yang terkuat dengan syarat kedua ini kumpulnya masih dalam lingkup 15 hari. Baik, kita lanjutkan yang kemudian contoh terakhir. Ini tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah kuat. Terus ini keluar darah lemah sampai tanggal 14. Terus keluar darah kuat lagi. Nah, setiap tanggal 15 mandi. Ini kasusnya sama seperti contoh yang keempat ini. Contoh yang keempat ini persis ini. Jadi cuma bedanya dia darah lemahnya sampai lebih 15 hari. Kalau di sini darah lemahnya kurang 15 hari, tapi darah kuat yang kedua bablas sampai 15 hari lebih. Nah, ini yang dihukumi haid adalah yang pertama. Nah, ini keterangannya sama seperti yang dahulu. Baik, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.